Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lelayu Lestari dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi. Saya ingin menjelaskan tentang data kuesioner primer. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber datanya. Beberapa teknik pengumpulan data primer antara lain itu ada observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Data kuesioner adalah data pertanyaan tertulis yang ditunjukkan kepada responden, jawaban responden atas semua pertanyaan dalam kuesioner, kemudian dicatat atau direkam. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang efisien bila peneliti mengetahui secara pasti data atau informasi apa yang dibutuhkan dan bagaimana variabel yang menyatakan informasi yang dibutuhkan tersebut diukur. Ini adalah uji SPSS untuk data primer. Ada 6, yaitu statistik deskriptif, uji kualitas data, ada uji validatis, ada uji reliabilitas, ada uji asumsi klasik, ada uji regresi linear berganda, uji hipotesis, ada uji T dan uji F, dan ada uji koefisien determinasi. Nah, kita akan menguji kualitas data. Statistik deskriptif yaitu membahas tentang cara-cara pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang berguna dan mudah dipahami. Dengan kata lain, statistik deskriptif adalah penggambaran data yang telah dikumpulkan. Banyak cara yang bisa digunakan untuk menggambarkan data. Bisa menggunakan tabel distribusi, grafik, diagram, atau dalam bentuk narasi. Nah, uji kualitas data adalah uji yang disyaratkan dalam penelitian dengan instrumen kuesioner. Tujuannya untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan valid dan variabel, sebab kebenaran data yang diolah sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Kita langsung buka aja datanya ya. Klik file, open, cari data, ganti Excel, cari di dokumen, open. Oke. Nah, ini datanya. Ini desimalnya kita pastiin dulu semuanya udah 0 ya. Diturunin aja. Nah, kalau udah kayak gini, tuh. Ini kan di data view ini kan namanya kan udah angka nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Nah, jadi angkanya ini kita hapus aja namanya. Clear. Nah, kan udah kan. Tuh, dia udah hilang. Nah, ini untuk yang di type-nya ini, kan dia kan ada yang masih string nih, tapi itu nggak apa-apa karena yang di video selanjutnya kan saya udah jelasin kan gimana caranya, jadi nggak masalah. Nah, jadi data view ini, dari B1 sampai B6 itu adalah X1. Nah, dari M01 sampai M05 itu adalah X2. Selanjutnya dari W01 sampai W07 itu adalah variabel Y. Nah, sekarang kita klik Analyze, Scale, klik Reliability Analysis. Ini dari yang B1 sampai B6 kita masukin. Terus klik Statistik,
Klik scale if item deleted. Klik continue, terus oke. Nah, ini hasil output-nya, tapi nanti kita lanjut dulu ya. Analyze, scale, reliability analysis. Nah, ini di bold aja. Statistics, scale if item deleted, continue, oke. Nah, udah ada. Terus lagi, satu kali lagi, analisis, scale, reliability analysis. Ini di bold, dihapus dulu. Terus, yang terakhir. Klik statistics, scale if item deleted, continue. Oke. Nah, ini hasil output-nya. Ini hasil output dari X1 ya. Nah, ini berarti dia valid semua ya. Jumlahnya itu yang N-nya 171. Nah, untuk yang reliability statistiknya ini, kita lihat dari Cronbach Alpha. Dia ini kan 0,767. Nah, itu tandanya. Dia ini kalau Cronbach Alpha, kalau lebih dari 0,6 itu berarti dia valid kan, sesuai pengujinya. Nah, ini terus untuk item total statistik, kita lihat dari corrected item total correction. Nah, ini kan dari 0,617 sampai seterusnya, ini selebihnya kan lebih dari 0,03. Nah, itu berarti tandanya itu valid. Nah, untuk yang di variabel X2, ini juga dia valid semua 171. Untuk reliability statistiknya di Cronbach Alpha-nya ini 0,18. Berarti kan dia lebih dari 0,06. Nah, berarti itu tandanya Cronbach Alpha-nya itu valid. Nah, untuk item total statistik, di corrected item total correlation, dari 0,592 sampai seterusnya itu dia juga lebih dari 0,03. Jadi, dinyatakan valid. Untuk variabel Y, ini juga valid semua ya, N-nya 171. Nah, untuk reliability statistik, Cronbach Alpha-nya dia 0,778. Berarti kan dia lebih dari 0,06. Cronbach Alpha-nya berarti dia valid sesuai pengujinya kan. Nah, untuk item total statistik, corrected item total correlation, dia kan dari 0,451 sampai seterusnya itu juga lebih dari 0,03. Jadi kan dinyatakan valid kan. Nah, itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.